Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hana Oktaviana. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Peran Guru dan Kepala Sekolah atau Madrasah dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Baik, dalam judul ini kita akan membahas dua poin penting, yakni peran guru dan peran kepala sekolah. Nah, yang pertama kita akan membahas peran guru terlebih dahulu. Nah, dalam peran guru ini kita akan mendapati 3 poin penting. Yang pertama yaitu peran guru sebagai pelaksana atau implementers kurikulum. Nah, maksudnya apa sih peran guru sebagai pelaksana atau implementers ini? Nah, sebagai implementers atau pelaksana dari kurikulum, guru hanya melakukan tugasnya untuk memenuhi kewajiban yang sudah disediakan oleh kurikulum. Jadi, guru tidak perlu untuk mengubah atau membentuk kurikulum atau mengubah target dari kurikulum yang sudah dibentuk dari pusat. Nah, teman-teman, jadi kurikulum itu bukan dibuat oleh guru, melainkan dari pusatnya tersendiri. Nah, terus juga dalam pengembangan kurikulum, guru dianggap sebagai tenaga teknis yang bertanggung jawab atas melaksanakan berbagai ketentuan yang sudah ada di dalam kurikulum tersebut. Jadi, tugasnya guru itu hanya melaksanakan yang sudah ada di dalam kurikulum. Oleh karena itu, guru harus sangat kreatif untuk menyampaikan yang ada di dalam kurikulum agar siswa tidak mudah bosan ketika di dalam kelas. Nah, yang kedua, peran guru sebagai penyelaras atau adapters kurikulum. Nah, sebagai adapters, guru berperan sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam pengembangan ini, guru diberikan kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal dan kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Jadi KTSP itu tadi kepanjangannya adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Misalnya, para perancang kurikulum hanya menentukan standar isi sebagai standar minimal yang harus dicapai, seperti apa implementasinya, kapan waktunya, dan hal-hal teknis lainnya yang ditentukan oleh guru. Oleh karena itu, peran guru sebagai adapters lebih luas cakupannya daripada yang sebelumnya, implementers. Nah, di adapters ini guru lebih bebas untuk menyampaikan pendapatnya ataupun untuk bersikap lebih luas. Nah, kemudian ya teman-teman, ada peran guru sebagai pengembang atau developers kurikulum. Nah, apa sih developers itu? Developer itu kan pengembang ya. Nah, sebagai developer, guru pengembang kurikulum mempunyai wewenang dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru bukan saja menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan diberikan kepada siswa, tetapi juga dapat menentukan metode dan strategi apa yang akan dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Nah, jadi ini teman-teman, di peran guru di developers ini sebagai pengembang, guru lebih luas lagi nih daripada yang tadi. Kalau misalkan yang tadi implementers sama adapters itu guru nggak bisa menentukan metode atau enggak strategi untuk yang dipakai untuk mengajarkan para siswa, akan tetapi di developers ini guru bisa bersikap mengambil tindakan atau metode dan strategi yang berbeda gitu. Nah, terus yang keempat, peran guru sebagai peneliti atau researchers kurikulum. Nah, teman-teman, sebagai researchers, sebagai fase terakhir adalah peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji komponen kurikulum. Misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi dan model pembelajaran, dan termasuk pengumpulan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum tersebut. Nah, baik ya teman-teman, kita lanjut ke pembahasan kedua, yakni peran kepala sekolah atau madrasah. Nah, yang pertama, di peran kepala sekolah ini ada 3 poin juga, 3 poin penting. Nah, yang pertama, kinerja kepala sekolah. Nah, kinerja kepala sekolah merupakan kemampuan kepala sekolah untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dimiliki dalam menyelesaikan suatu pekerjaan di sekolah. Jadi, kalau kinerja kepala sekolah itu dapat dilihat dengan cara dia melaksanakan tugas-tugasnya atau tidak. Seperti itu ya teman-teman, dia bertanggung jawab atau tidak atas tugas-tugasnya di sekolah gitu. Nah, dari situ kita bisa ngelihat kinerjanya si kepala sekolah ini baik apa enggak. Nah,
Poin yang penting kedua setelah kinerja kepala sekolah adalah tugas kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Nah, teman-teman, di tugas kepala sekolah ini sangat banyak ya. Pertama, saya sebutin peran sebagai manajer. Nah, peran kepala sekolah sebagai manajer yaitu memimpin, mengkoordinasikan kegiatan, merencanakan, mengendalikan segenap usaha pencapaian tujuan pendidikan gitu. Jadi, manajer itu adalah orang yang memimpin. Jadi, kepala sekolah itu harus memimpin dan merencanakan segala sesuatu yang ingin dicapai gitu, yang ingin dilaksanakan. Nah, yang kedua peran sebagai inovator. Nah, inovator ini adalah orang yang melahirkan ide-ide baru atau istilahnya orang yang punya kreativitas tinggi gitu. Jadi, kepala sekolah itu nggak boleh bingung dalam menentukan suatu pilihan atau enggak dalam mencari ide untuk sebuah acara misalkan. Itu kepala sekolah harus mempunyai ide baru agar pada masa jabatannya itu dia bisa melahirkan ide-ide kreatif lebih kreatif dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, terus yang ketiga peran sebagai fasilitator. Nah, fasilitator itu apa sih? Dalam pengembangan kurikulum, pelaksana teknis pengembangan biasanya tidak langsung oleh kepala sekolah, melainkan oleh tim khusus. Nah, jadi pada pengembangan kurikulum itu kepala sekolah tidak boleh bertindak langsung ke lapangan ya teman-teman. Jadi kepala sekolah itu punya tim. Nah, timnya itu nanti difasilitasi oleh kepala sekolah untuk melakukan penelitian atau membuat kurikulum tersebut. Jadi memang kepala sekolah itu tidak turun langsung ke lapangan untuk membuat kurikulum, akan tetapi kepala sekolah mengutus dan memberikan fasilitas untuk para peneliti tersebut atau untuk para pembuat kurikulum tersebut. Nah, terus kita lanjut ke poin selanjutnya ya teman-teman. Setelah tadi ada tugas dari kepala sekolah ya, poin yang ketiga yaitu peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Nah, peran kepala sekolah itu sangat penting ya teman-teman. Nah, peranannya nih ada tiga tipe peranan antar perseorangan. Nah, peranan antar perseorangan ini adalah dari diri kepala sekolah ini sendiri gitu. Kepala sekolah ini tuh harus punya figur. Nah, figur itu adalah peran penting dalam diri seseorang untuk dilihatkan kepada seluruh masyarakat. Jadi orang itu termasuk orang-orang yang penting, yang mempunyai kedudukan penting di dalam masyarakat, biasanya orang yang mempunyai figur gitu. Nah, yang kedua kepemimpinan. Seorang kepala sekolah harus punya sifat kepemimpinan. Jadi jika ingin memimpin suatu sekolah, maka di dalam dirinya harus mempunyai sifat kepemimpinan seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang manajerial. Nah, terus penghubung antar kepentingan sekolah dan luar sekolah. Jadi, kepala sekolah itu perannya itu bukan cuma di dalam sekolah, akan tetapi penghubung juga untuk di luar sekolah. Misalkan ada lomba atau ada ide-ide baru yang akan masuk ke sekolah, itu semua kepala sekolah yang harus handle gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya peranan informasional. Nah, sebagai monitor pengantar terhadap lingkungan, karena mungkin ada yang berpengaruh bagi sekolah. Jadi, kepala sekolah itu harus tahu di luar sekolah itu ada apa sih yang bakal mempengaruhi sekolah gitu. Misalkan ada tawuran, maka kepala sekolah ini harus mencegah agar tawuran itu untuk masuk ke sekolah, lingkungan sekolahnya gitu, biar nggak kebawa dampak negatifnya gitu ya teman-teman. Nah, terus sebagai diseminator, kepala sekolah bertanggung jawab menyebarkan informasi kepada seluruh guru dan staf lainnya. Jadi tanggung jawabnya kepala sekolah itu berarti teman-teman. Nah, salah satunya ini yaitu dia harus menyebarkan informasi. Nggak boleh informasi itu dipendam sendiri gitu. Harus terbuka satu sama lain antara staf dan guru-guru. Nah, selanjutnya sebagai spokesman, kepala sekolah menyebarkan informasi keluar sekolah yang dianggap perlu. Jadi misalkan di sekolah itu mau ada lomba, akan tetapi lombanya melibatkan seluruh warga desa. Nah, itu kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk menyebarkan atau bersama dibantu dengan staf-staf lainnya gitu. Nah, yang C, kita bahas sebagai peranannya selanjutnya sebagai pengambil keputusan. Nah, entrepreneur. Nah, seorang kepala sekolah ini harus mempunyai sifat entrepreneur ya teman-teman. Sifat entrepreneur itu adalah orang yang berusaha memperbaiki lingkungan atau dirinya sendiri dengan melalui berbagai macam program, baik itu di sekolah serta melakukan survei atau penelitian gitu ya teman-teman. Jadi entrepreneur itu adalah pengusaha istilahnya. Jadi orang itu tuh nggak bakal diam aja gitu. Yang disebut entrepreneur sebegitu. Nah, selebihnya, dan terus yang kedua, orang yang memperhatikan gangguan. Kepala sekolah harus memperhatikan gangguan dan harus mampu mengantisipasi dengan memperhatikan ketepatan keputusan yang diambil. Kepala sekolah tidak boleh, jadi intinya kepala sekolah itu nggak boleh bertindak sewenang-wenangnya gitu. Misalkan keputusan yang nggak baik buat warga sekolah ataupun lingkungan sekitarnya, dia nggak boleh mengambil keputusan tersebut gitu. Nah, selanjutnya orang yang menyediakan segala sumber. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk menentukan dan meneliti siapa yang akan memperoleh atau menerima sumber-sumber yang disediakan dan dibagikan. Jadi
kepala sekolah juga bertanggung jawab, dan kepala sekolah berhak menentukan, misalkan kepala sekolah mau menyebarkan informasi nih ke masyarakat atau enggak, ke siswa atau enggak ke wali murid gitu. Nah, itu orang kepala sekolah tersebut berhak untuk memilih siapa yang mau diberikan informasi. Nah, terus orang bernegosiasi. Selanjutnya adalah orang yang bernegosiasi ya. Kepala sekolah harus mampu untuk mengadakan pembicaraan dan musyawarah dengan pihak luar atau dalam untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Nah, jadi bernegosiasi dalam sini maksudnya itu musyawarah. Jadi kepala sekolah itu harus bermusyawarah dan tidak boleh egois. Harus semua diambil keputusan dengan cara musyawarah gitu ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja pembahasan dari Hana Oktaviana. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.